Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah dalam lindungan Allah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelasnya bisa menyiapkan berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, Ibu akan mengabsen dulu ya. Nanti yang berangkat bilang hadir, yang tidak berangkat bisa disampaikan ya, siapa aja yang nggak berangkat. Baik, Abdul Karim, Adit Pratama, Muhammad Afif, Andika Krisna, Cahyani Indah Astuti, Destri Apriyanti, Arlita Sari, Lulu Ulnaja, Mega Fajiriyah, Nabila Kiranti, Muhammad Sukron, Yoga Priya Ananda mana? Oh ya itu. Vivi Nurwidianti, Yulianti, mana Yulianti? Ah ya baik. Yuni Resti Astuti, Ferry Suryadito, sakit ya. Nisrina, izin. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bab hidup nyaman dengan perilaku jujur. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menjelaskan hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian siswa dapat menunjukkan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat menampilkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hari ini Ibu membawa gambar yaitu tentang bab kita. Ada yang bisa menjelaskan ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar kejujuran. Baik, di sini siapa yang tahu arti jujur? Siapa? Ya, oke Mbak Mega. Ya, bagus. Siapa lagi? Mas Arif? Ya, bagus sekali. Jadi, pentingnya perilaku jujur di sini adalah jujur itu memiliki arti. Ya, arti kesesuaian antara apa yang diucapkan atau diperbuat dengan kenyataan yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada kita untuk berlaku jujur, benar, dan baik dalam perbuatan maupun ucapan. Sebagaimana firman Allah ya dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Ada yang tahu artinya? Coba yang semalam belajar siapa? Baik, Mbak Erlita. Ya,
Bagus sekali. Tahu ya, berarti semalam Mbak Alita belajar ya. Baik. Ya, artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersemayanlah kamu dengan orang-orang yang benar. Baik. Kemudian yang kedua itu ada yang tahu keutamaan perilaku jujur? Ya, Mas Andika? Ya, benar sekali. Jadi keutamaan perilaku jujur itu, sifat jujur merupakan tanda keislaman seseorang, ya, dan juga tanda kesempurnaan bagi pemilik sifat tersebut. Dengan kejujurannya, seorang hamba dapat mencapai derajat orang-orang yang mulia dan selamat dari segala keburukan, ya. Jadi dapat kita saksikan ya dalam kehidupan sehari-hari itu, bahwa orang yang jujur akan dipermudah rezekinya dan segala urusannya. Contoh yang perlu kita teladani yaitu Nabi Muhammad, ya. Beliau itu teladani karena kejujurannya. Kenapa? Nabi Muhammad SAW itu dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barang dagangannya yang lebih banyak. Sebaliknya, orang yang tidak jujur atau yang bohong itu akan dipersulit rezekinya dan segala urusannya, ya. Jadi orang yang pernah berbohong itu akan terus berbohong karena untuk menutupi kebohongannya yang diperbuat, dia harus berbuat kebohongan lagi. Ya, kemudian kita akan bahas macam-macam kejujuran. Ada yang tahu macam-macam kejujuran? Coba yang di sini semalam belajar. Baik. Siapa? Mbak Vivi ya. Mbak Vivi coba apa? Ya, bagus. Coba Mas Andika. Apa macam-macam kejujuran? Ya, benar sekali. Jadi macam-macam kejujuran itu ada jujur dalam niat dan kehendak, kemudian jujur dalam ucapan, kemudian jujur dalam perbuatan. Ada yang bisa menjelaskan jujur dalam niat dan kehendak? Ya, bagus sekali Mbak Lulu. Ya, jadi jujur dalam niat dan kehendak yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin mencapai ridhonya. Kemudian jujur dalam ucapan. Coba siapa? Pak Nabila. Baik. Ya, bagus sekali. Jadi jujur dalam ucapan yaitu memberitakan sesuatu sesuai dengan realitas yang terjadi, ya. Kecuali untuk kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariat seperti dalam kondisi perang, mendamaikan dua orang yang bersengketa, dan semisalnya. Setiap hamba itu berkewajiban menjaga lisannya, yakni berbicara jujur, dan dianjurkan menghindari kata-kata sindiran. Karena apa? Karena hal itu sepadam dengan kebohongan, ya. Kemudian jujur dalam perbuatan. Coba Ibu panggil Mbak Yuli. Bisa menjelaskan jujur dalam perbuatan?
Ya, benar sekali. Jadi, jujur dalam perbuatan yaitu seimbang antara lahiriah dan batiniah. Ya, hingga tidaklah berbeda antara amal lahir dan amal batin. Jujur dalam perbuatan ini juga berarti apa? Melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melaksanakannya secara terus menerus dan ikhlas. Benar sekali. Kemudian petaka kebohongan, ada yang tahu apa petaka kebohongan itu? Ya, benar sekali. Coba Ibu panggil Mbak Nabila. Apa petaka kebohongan? Ya, benar sekali. Jadi bagaimana yang telah dijelaskan, yang tadi Ibu jelaskan, betapa berartinya kejujuran itu ya. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kita ke surga. Sebaliknya, betapa berbahayanya sebuah kebohongan ya. Karena kebohongan akan mengantarkan pelakunya tidak dipercayai oleh orang lain. Ketika seseorang sudah berani menutupi kebenaran, itu bahkan menyelewengkan kebenaran untuk tujuan jahat, itu maka ia telah melakukan kebohongan ya. Kebohongan yang dilakukan itu telah membawa kepada apa yang dihianatinya itu. Nah, dari situ kita dari tadi sudah belajar mengenai kejujuran. Kemudian, apa hikmah dari sebuah kejujuran? Coba, siapa yang tahu? Coba acungkan tangan. Oke, Mas Ahmad. Ya, bagus sekali. Coba Mbak Mega. Ya, bagus sekali. Jadi, hikmah dalam perilaku jujur yaitu yang pertama itu perasaan enak dan hati tenang ya. Jujur juga akan membuat kita menjadi tenang, tidak takut akan diketahui kebohongannya, karena memang tidak berbohong, karena kita sudah jujur. Kemudian mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Kemudian selamat dari azab dan bahaya. Kemudian dijamin masuk surga. Kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baik, Ibu tadi udah jelaskan. Hari ini Ibu akan memberikan tugas untuk semuanya. Baik, tugas hari ini adalah Ibu akan membagi 4 kelompok ya. Nanti 4 kelompok ini mempresentasikan ke depan teman-teman kalian. Coba hitung dulu 1 sampai 4. Nanti yang kebagian nomor 1 kumpul dengan nomor 1, nomor 2 kumpul dengan nomor 2, dan seterusnya. Baik, tugasnya yaitu merangkum apa yang telah Ibu tadi sampaikan dan dibuat peta konsep dan nanti dipresentasikan ke depan kelas. Oke, hari ini bisa gabung dengan kelompoknya masing-masing. Terserah kalian mau diskusi di mana aja. Ibu kasih waktu 10 menit ya, sampai enggak? Oke, 20 menit ya. Bisa dimulai dari sekarang, bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Baik,
Baik, waktunya sudah habis ya, sudah 20 menit. Baik, untuk setiap kelompok mempresentasikan ke depan kelas ya. Terserah yang mau presentasi, perwakilan atau ketua kelompoknya, terserah. Baik, untuk kelompok pertama, untuk maju. Oke. Ya, bagus sekali ya tadi presentasinya. Kemudian dilanjut untuk kelompok kedua. Oke. Ya, untuk kelompok ketiga. Ya, bagus sekali. Untuk kelompok 4. Ya, bagus sekali. Ini udah maju semua ya, semua kelompok. Baik, tadi sudah dipresentasikan mengenai perilaku jujur ya. Coba hari ini yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini siapa? Coba. Oke, silakan Mas Muhammad. Ya, bagus sekali. Jadi kesimpulan hari ini adalah jujur itu adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan ya. Lawan jujur adalah dusta. Dusta itu adalah mengatakan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Yang kedua, jujur itu merupakan sebagian dari ruh agama. Ya, barang siapa yang berbuat jujur, ia akan memperoleh kebaikan dan sedang menuju surga. Yang ketiga, yaitu ada beberapa jenis dilihat dari perilakunya, yaitu jujur dalam perbuatan, jujur dalam perkataan, jujur dalam berjanji. Yang keempat, itu kejujuran bisa melemah karena lemahnya tekad. Kejujuran itu juga bisa melemah akibat pergaulan. Yang kelima itu jujur bisa di mana saja, di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat ya. Jadi dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian harus berkata jujur ya. Karena perilaku jujur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Maka sabari kalian harus jujur. Baik, kita cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ibu tutup dan Ibu akhiri ya. Oh ya, untuk tugasnya Ibu beri tugas di rumah untuk membuat mind map ya. Dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Satu anak satu ya, ini bukan kelompok. Baik, Ibu cukupkan hari ini pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.